Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Insyaallah pada hari ini kita akan meneruskan kajian kita tentang masalah asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Asyrat, tanda-tanda itu Pak, kata-kata syarat namanya, dari kata-kata syarat dalam bahasa Arab. Asyratus sa'ah itu dari kata syarat, tanda, sedangkan as-sa'ah itu kiamat. Asal makna sa'ah itu waktu, sebagian dari waktu itu namanya sa'ah. Cuma kalau disebut dalam Al-Quran ada kata-kata sa'ah, biasanya yang dimaksud adalah hari kiamat. Jadi kalau di Quran itu ada kata-kata sa'ah, berarti yang dimaksud itu adalah hari kiamat. Secara makna, kata-kata sa'ah itu Pak, dimaknai kiamat. Kiamat itu ada 3 macam. Ada kiamat kecil, ada kiamat sedang, ada kiamat besar. Kiamat kecil itu kematian kita. Kalau kita mati, itu namanya kiamat kecil. Kalau kiamat sedang, itu matinya satu generasi, seperti kematian sahabat secara penyeluruh, itu disebut kiamat sedang. Ketika ada setiap generasi sudah meninggal, maka dikatakan kiamat sedang. Adapun kiamat kubro, kiamat yang besar, itu adalah apa? Kiamat hancurnya dunia dan dibangkitkannya manusia untuk hari hisab, untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda kiamat itu ada 2. Ada asyratun sughra. Asyratun sughra itu tanda-tanda kiamat, tapi tanda-tanda itu kecil. Artinya tanda-tanda itu umum terjadi di tengah-tengah kita. Tapi hal itu merupakan pertanda datangnya hari kiamat. Contohnya Pak, termasuk tanda-tanda hari kiamat, orang itu berlomba-lomba bagus-bagusan masjid. Kan banyak Pak, orang berbagus-bagusan masjid kan banyak sekarang. Bahkan masjid masih bagus dibongkar karena kurang bagus. Bahkan bangunan sudah bagus, karena nggak cocok kata anunya, dibongkar lagi. Dan itu nggak jarang terjadi, sering sekali terjadi. Adapun yang kedua, ada tanda-tanda kiamat yang tanda-tanda itu merupakan tanda-tanda besar. Dikatakan besar karena nggak umum terjadi. Seperti munculnya matahari dari arah barat Pak, itu merupakan tanda kiamat besar karena nggak umum terjadi. Munculnya Dajjal, itu nggak umum terjadi Pak. Munculnya binatang melata yang bisa berbicara, itu merupakan apa? Tanda-tanda besar.
akan datangnya hari kiamat. Untuk tanda-tanda besar belum ada yang muncul, tapi tanda-tanda kecil ada yang sudah selesai munculnya, ada yang sedang terjadi, dan ada yang belum terjadi tapi masih akan terjadi. Para ulama mengatakan tanda-tanda kiamat itu ada yang sudah selesai, seperti terbelahnya bulan. Itu terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terbelahnya bulan itu Pak merupakan di antara tanda-tanda hari kiamat. Ada qismun zahar wa la zala yatataba'u wa yaktsur. Ada tanda kiamat yang sudah muncul tapi terus berlangsung sampai sekarang masih muncul. Seperti tadi itu Pak, seperti munculnya orang-orang berlomba-lomba bagus-bagusan masjid. Munculnya para wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang. Jadi mereka berpakaian tapi kelihatan semuanya, kayak nggak berpakaian. Dan itu banyak Pak terjadi. Dan ada tanda-tanda yang masih belum muncul. Seperti nanti Pak, Sungai Furat itu akan yanhasir, akan asad Pak. Asad itu apa bahasanya Pak? Akan kering. Nanti akan ada muncul emas-emas dari bawah Sungai Furat. Itu merupakan tanda-tanda hari kiamat yang belum muncul, tapi masih akan muncul. Kemudian kita masuk pada tanda-tanda hari kiamat kecil Pak. Apa sih tanda-tanda hari kiamat? Yang tanda-tanda itu merupakan tanda-tanda kecil akan mendekatnya hari kiamat. Yang pertama, qala al-muallif rahimahullahu taala, yang pertama yang merupakan tanda hari kiamat itu adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan tanda kiamat kecil Pak. Kenapa? Karena Nabi itu diutus di akhir zaman. Ketika beliau dikatakan Nabi akhir zaman, berarti setelah beliau tidak ada Nabi lagi, karena setelah itu akan ada hari kiamat. Hal ini sebagaimana dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dalam sebuah hadits yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Aku diutus, hari kiamat itu seperti ini. Jadi yang sejajar dengan jari tengah yang sejajar dengan jari telunjuk ini Pak, itu umur bumi yang sudah lewat. Sedangkan yang tersisa ini Pak, itu adalah sisa umur bumi sejak Nabi sampai sekarang Pak. Sampai hari kiamat terjadi. Jadi pendek sekali Pak. Cuma segini aja. Jadi waktu umurnya bumi itu Pak seperti selisihnya jari tengah dengan jari telunjuk. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini wa dhamma as-sababata wal wusta. Dalam riwayat lain dikatakan secara marfu, bu'ithtu fi nasamis sa'ah. Aku diutus menjelang datangnya hari kiamat. Artinya apa? Kenapa Nabi mengatakan nasam? Nasam itu di awal. Karena dekatnya waktu kiamat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Duh, kan sudah ribuan tahun masih masih kok belum muncul kiamatnya? Iya Pak. Kalau dibandingkan dengan usia bumi sejak Allah menciptakan bumi sampai diutusnya hari kiamat, maka 1400 tahun yang sekarang kita alami ini Pak tidak ada apa-apanya. Kemudian masih banyak hadis lagi Pak yang menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, termasuk tanda-tanda hari kiamat itu adalah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah ada 6 perkara yang akan muncul sebelum hari kiamat. Beliau menyebut di antaranya adalah apa? Mauti, kematianku. Jadi kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pertanda hari kiamat. Kemudian
termasuk tanda-tanda hari kiamat yang kecil itu adalah Fathu Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis, Palestina Pak, yang sekarang dijajah oleh siapa? Yang sekarang dijajah oleh orang-orang Israel. Mudah-mudahan Pak, Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin yang ada di sana dan menghancurkan orang-orang Yahudi, karena mereka Pak di hari-hari ini mereka membantai kaum muslimin. Tanda kiamat yang ketiga itu adalah Fathu Baitul Maqdis, pembebasan penaklukan Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan u'dud sitan baina yaday sa'ah, hitunglah 6 yang akan muncul di hadapan hari kiamat. Fadzakara minha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di antaranya adalah Fathu Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis. Karena pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seolah-olah orang itu mengatakan mustahil Pak bisa membebaskan Baitul Maqdis. Kenapa? Karena Baitul Maqdis saat itu dikuasai oleh siapa? Romawi. Saat itu Pak, Romawi merupakan negara yang paling kuat secara militer. Jadi negara paling kuat saat itu Pak secara militer itu adalah Romawi. Karena itu Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngajak orang-orang Arab agar mereka masuk Islam, di antara janji Nabi itu adalah katakan la ilaha illallah, yakini la ilaha illallah, amalkan la ilaha illallah. Nanti kalian akan bisa memegang leher-lehernya orang ajam, maksudnya orang Romawi dan Persia. Kalian akan bisa mengalahkan mereka. Orang-orang Quraisy itu Pak menjadikan ajakan Nabi sebagai ledekan. Coba lihat, ini yang akan mengalahkan Romawi dan Persia katanya. Subhanallah, nggak lama Pak, Nabi masih hidup, orang Romawi itu sudah kewalahan untuk menghadapi kaum muslimin. Meskipun saat itu kaum muslimin jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah orang-orang Romawi. Karena waktu itu Pak, kenapa orang-orang Quraisy menjadikan ucapan Nabi bahwasanya kalau mereka berpegang teguh dengan agama Allah, mereka akan bisa menguasai Romawi dan Persia? Karena saat itu Pak, dua negara besar itu adalah Romawi dan Persia. Seolah-olah Pak untuk bisa mengalahkan Romawi dan Persia itu mustahil. Tapi Persia itu Pak tidak lama setelah Nabi meninggal sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Romawi itu Pak, Persia itu Pak dikuasai kaum muslimin pada masa Umar. Jadi pada masa Umar itu Pak, itu seluruh wilayah Persia itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Bahkan sampai sekarang Pak, orang-orang Persia tidak bisa kembali mendirikan negara mereka. Kalau Romawi masih Pak, karena mereka larinya ke Eropa. Karena Eropa dengan Arab itu dekat Pak. Kan cuma Saudi berbatasan dengan Irak, Irak dengan Turki. Setelah Turki itu kan sudah masuk Eropa. Jadi nggak terlalu jauh wilayahnya. Karena dahulu Pak, pusat kekuasaan Romawi itu Pak, itu ada di Baitul Maqdis sama di Konstantinopel. Sekarang Istanbul Pak. Istanbul dulunya di sana. Umar ketika kaum muslimin bisa mengalahkan Konstantinopel, waktu itu orang penguasa Konstantin Pak, penguasa Konstantinopel, ketika kaum muslim menaklukkan Baitul Maqdis, itu orang-orang Ilya, orang-orang Palestina itu Pak tidak mau menyerahkan kuncinya kepada panglima kaum muslimin. Kunci Baitul Maqdis harus dipegang langsung oleh siapa? Umar. Maka Umar datang ke sana. Sampai di sana Umar menerima kunci Baitul Maqdis. Kemudian Umar bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab ini Pak, Ka'ab ini salah seorang sahabat yang faham betul dengan agama Nasrani. Maka Nabi berkata kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, aku di mana aku harus sholat ini katanya. Maka Ka'ab mengatakan, kalau kamu ngambil pendapatku, kamu sholat di belakang Sakhra, belakang batu. Di anu ada batu Pak. Jadi Umar disuruh di mana? Sholat di belakang Sakhra. Kalau kamu sholat di belakang Sakhra,
nanti semua Baitul Maqdis itu ada di hadapan kamu. Semua Baitul Maqdis ada di hadapan kamu. Maka Umar mengatakan, kalau aku sholat di belakang Sukhrah, berarti aku sama dengan orang-orang Yahudi. Sama dengan orang-orang Yahudi. Maka Umar maju, kemudian sholat menghadap kiblat. Sholat menghadap mana? Kiblat, menghadap ke arah ke arah Ka'bah, ke arah Ka'bah. Kemudian termasuk tanda-tanda datangnya hari kiamat setelah Fathul Bait, di antaranya itu adalah ta'un amwas. Ta'un amwas. Ta'un amwas ini Pak, sebuah wabah yang terjadi pada masa Umar radhiyallahu taala anhu. Ini terjadinya di Palestina, Pak. Terjadinya di Palestina. Saat itu kaum muslimin yang meninggal pada wabah ini itu diperkirakan 25.000 orang. Termasuk sahabat besar Pak, panglima kaum muslimin Abu Ubaidah, itu meninggalnya terkena ta'un ini, terkena wabah ini. Termasuk diantaranya 70 anaknya Anas bin Malik itu meninggal saat ini, saat terjadinya ta'un amwas, wabah penyakit amwas. Amwas itu nama wilayah sebenarnya Pak, cuma terkenal dengan sebutan, kalau sekarang kayak Pak, apa namanya? Kan banyak Pak nama penyakit yang dinisbahkan kepada tempatnya. Kenapa? Karena muncul pertamanya penyakit itu di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "U'dud, hitunglah sittan, ada 6 di hadapan sebelum terjadinya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat." Nabi menyebutkan di antaranya, "Summa mutanun ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam." Kemudian akan terjadi kematian yang sangat besar, yang kematian itu mengambil kalian sebagaimana penyakit kuas mengambil binatang, mematikan binatang. Kuas itu Pak, penyakit yang biasa menimpa kambing. Lebih beleran, moro-moro mati gitu Pak. Jadi penyakitnya itu Pak, tiba-tiba beleran kemudian mati. Dan ini biasanya penyakit kuas ini itu biasa terjadi pada kambing. Nah, itu Pak, kambing kalau sudah pilek Pak, itu biasanya punya ketar-ketir. Karena biasanya cepat merembet, kemudian tingkat kematian tinggi biasanya. Jadi wabah yang menimpa manusia dan menimpa binatang itu Pak, sejak zaman dahulu sudah ada. Kayak kemarin Pak, yang menimpa negeri kita, yang menimpa manusia namanya corona, yang menimpa binatang namanya PMK. Iya Pak, PMK itu luar biasa Pak. Saya baru sekarang Pak melihat binatang matinya mendadak merata. Saya punya teman itu Pak, 5 Pak kena semuanya. Saya ngelihat nggak tega. Kenapa? Kukunya itu Pak, itu bengkak, pecah. Kalau sudah pecah, kalau sampai lepas, ya gimana lagi Pak? Dibelah juga nggak tega yang nyembelih Pak, sapi sakit. Bahkan di beberapa tempat Pak, kayak di wilayah Probolinggo itu Pak, itu kalau sapi kena kayak gitu kemudian disembelih Pak, di bawah kulitnya itu isinya nanah. Jadi kalau disayat isinya nanah. Kalau di sini masih mending Pak ya, artinya disayat masih apa ya? Ya bukan isi nanah. Kalau yang parah-parah itu Pak, ketika disembelih, disayati Pak, itu isinya nanah. Itu namanya kuas Pak, sejenis kuas. Dan itu secara kesehatan tidak baik. Secara kesehatan tidak baik. Para ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwasanya ketika wabah amwas ini terjadi, itu pertama wabah ini terjadi pertama kali terjadi di Amwas, kemudian menyebar ke negeri Syam, banyak para sahabat yang meninggal dan kaum muslimin yang bukan sahabat juga banyak yang meninggal, sampai-sampai yang mati saat itu mencapai 25.000 orang.
Di antara sahabat yang meninggal itu adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, aminu hadhil ummah. Kemudian tanda yang kelima, termasuk tanda-tanda hari kiamat itu adalah istifadatul mal wal istighna anis sadaqah. Banyaknya harta sehingga orang-orang itu merasa tidak butuh dengan sedekah, Pak. Jadi kalau ada orang kaya, Pak, mau mengeluarkan uang untuk sedekah, itu yang mau nerima tidak ada. Saking makmurnya kehidupan semua masyarakat yang ada saat itu. Hal ini, Pak, itu pernah terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi peristiwa ini, Pak, pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Jadi orang-orang itu, Pak, yang kaya-kaya itu, Pak, kalau mengeluarkan zakat bingung mereka. Siapa yang menerima? Kenapa? Nggak ada yang mau. Kalau sekarang, Pak, jangan zakatnya, Pak. Siapa pokoknya habis, Pak. Iya. Dan nanti akan terjadi lagi pada masa Nabi Isa alaihissalam. Pada masa Nabi Isa alaihissalam. Tapi hal ini juga pernah terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yaktsura fikumul mal. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga di tengah-tengah kalian akan banyak harta. Fayafiq, sehingga harta itu banjir. Hatta yuhimma rabbal mali may yaqbaluhu minhu sadaqatan. Sehingga yang membuat bingung pemilik harta itu adalah tidak adanya orang yang mau menerima sedekahnya. Kalau sekarang, Pak, enggak, Pak. Orang-orang yang punya harta bingung, metu apa ndak sedekah iki. Kalau saat itu, Pak, menjelang adanya hari kiamat itu, Pak, orang kaya bingung kepada siapa aku harus mengeluarkan hartaku, karena enggak ada yang mau menerima. Hal ini juga pernah terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dalam riwayat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan tiba suatu masa pada manusia, yatufur rajulu fihi bisadaqah. Pada masa itu ada orang yang keliling membawa harta zakatnya. Minadz zahab, yang berupa emas. Tsumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Akan tetapi ia tidak menemukan seorang pun yang mau mengambil zakat itu dari dia. Berupa emas, Pak. Dia keliling bawa emas, mau diserahkan kepada yang mau menerima zakat, tapi nggak ada yang mau menerima. Kenapa? Semua manusia kaya saat itu. Kalau sekarang, Pak, jangankan zakat, Pak, ya, uang kota amal, Pak, di masjid dicolongi loh, Pak. Dicolongi. Waliyadzubillah, Pak. Takmirnya bingung, ini kok nggak tahu anak duit. Dipasang CCTV, listriknya dimatikan. Iya, Pak. Dipasang CCTV sama malingnya, listriknya dipadamkan, Pak. Dijeglek pinter, Pak. Cuma pakai apa? Colokan disambungkan, jeglek dewe. Setelah jeglek baru operasi dia. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha zawaliyal ardh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melipatkan bumi untukku. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Maka karena bumi itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi, artinya Allah memperlihatkan semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Maka aku melihat bagian bumi, bagian timur dan bagian baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai pada batas bumi yang Allah lipatkan untukku. Wa utitul kanzaini, dan aku diberi dua perbendaharaan, al-ahmar wal abyad, yang merah dan yang putih. Yang merah itu maksudnya emas, yang putih itu maksudnya adalah perak. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wa inni qad utitu mafatiha khazainil ardh. Aku oleh Allah telah diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi.
au mafatihal ard, atau kunci-kunci bumi, sehingga nanti Pak kaum muslimin itu akan banyak menguasai kekayaan alam. Dan subhanallah Pak, umumnya negeri-negeri yang alamnya kaya itu milik siapa? Kaum muslimin. Ini nyata Pak, sampai sekarang Pak, negeri-negeri kaum muslimin itu umumnya kaya. Secara secara kekayaan alam Pak, potensi alamnya sangat kaya sekali. Sekarang negeri muslim Pak yang tidak punya kekayaan alam siapa? Tidak ada. Semuanya punya kekayaan alam. Cuma mereka banyak yang apa? Tidak bisa mengolah dan mengeksploitasi kekayaan alam mereka. Tapi pada dasarnya mereka kaya-kaya. Bahkan Pak, negeri-negeri muslim itu Pak umumnya banyak air. Umumnya banyak air. Karena itu Pak ada beberapa masaih itu Pak dari Saudi, kalau saya datang ke negeri-negeri muslim itu enak katanya. Kenapa? Kita mandi nyaman, air banyak, semuanya banyak katanya. Tapi kalau negeri-negeri kafir Pak, biasanya kata mereka, kita buang hajat, istinjanya pakai tisu katanya. Istinjanya pakai tisu. Tapi kalau negeri-negeri kaum muslimin enggak pakai air katanya, karena airnya banyak katanya. Dan ini nyata Pak. Ini merupakan apa? Berkah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain Pak, dari Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu taala anhu qala, bainama ana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu rajulun. Ketika aku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyaka ilaihil faqah. Maka orang itu mengadukan kemiskinannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma atahu akhar fasyaka ilaihi qat'us sabil. Setelah dia mengadu, dia pergi, ada orang lain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyaka ilaihi qat'as sabil. Ia mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qat'as sabil. Banyak begal. Jalan ke sana ada begal, ke sana ada begal. Dan satu mengatakan dia miskin. Faqala, kemudian dia mengatakan, ya Adi. Kemudian Nabi mengatakan kepada Adi, ya Adi, wahai Adi, hal ra'aital Hira? Tahukah kamu negeri Hira? Negeri Hira ini Pak, sebuah negeri di Irak sekarang, dekat Kufah, dekat wilayah Kufah. Qultu lam araha, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat Hira. Wa qad umbitu anha, akan tetapi aku pernah diceritai oleh orang-orang tentang negeri Hira. Qala, kemudian Nabi mengatakan, fa in talat bika hayatun, kalau kamu berumur panjang, la tarayanna dhainata tartahilu minal Hira hatta tatufa bil Ka'bah la takhafu ahadan illallah. Kalau umurmu panjang wahai Adi, engkau akan melihat seorang wanita yang berjalan dari negeri Hira untuk tawaf di Ka'bah, ia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Aman. Negerinya aman. Dia seandainya ada wanita berjalan sendiri pun dari Irak sampai ke Mekah, dia akan merasa aman. Qultu fi ma baini wa baina nafsi fa aina du'aru tayyi alladzina qad sa'arul bilad. Kemudian Adi ketika Nabi mengatakan seperti itu, mana bajingan-bajingan tayyi yang kerjaannya membuat panas negeri-negeri itu? Karena kerjaannya mereka apa? Begal di jalan. Wala in talat bika hayatun. Kemudian Nabi berkata lagi kepada Adi bin Hatim, la tuftahanna kunuzu Kisra. Sungguh perbendaharaan Kisra akan ditaklukkan. Kaum muslimin Pak, ketika menaklukkan Kisra itu Pak, kalau tidak keliru Pak ya, dalam sebuah riwayat dikatakan harta yang dirampas kaum muslimin dari negeri Kisra itu 2 miliar dinar Pak. 2 miliar dinar. Itu harta yang luar biasa banyaknya Pak. 1 dinar itu Pak, kalau kita rupiahkan sekarang ya kira-kira jumlahnya 4 jutaan. Jadi 2 miliar kali 4 juta Pak. Itu jumlahnya besar sekali itu.
2 miliar. Jadi dari gudang negeri Persia itu Pak, yang ketemu uangnya segitu. Itu masih dalam bentuk apa? Uang. Belum lagi yang berbentuk emas-emas yang lain. Nabi mengatakan kepada Adi, jika engkau berumur panjang wahai Adi, maka perbendaharaan Kisra itu akan apa? Akan ditaklukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, Kisra bin Hurmuz ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu adalah Kisra bin Hurmuz, raja Persia? Qala, maka Nabi menjawab, Kisra bin Hurmuz. Kenapa Adi berkata seperti itu, Pak? Seolah-olah Adi tidak percaya. Karena kekuatan Kisra saat itu luar biasa, Pak. Saking kuatnya Kisra itu, Pak. Pada masa itu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menulis surat untuk Kisra, surat dirobek-robek, Pak. Kisra itu langsung ngutus 2 orang untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah menghadap Kisra. Cuma ngutus 2 orang, Pak. Kenapa? Kalau itu urusan Kisra jangan diganggu gitu, Pak. Makanya Pak, ketika orang Quraisy mendengar Kisra mengutus seorang utusan untuk menjemput Rasulullah untuk dibawa ke Irak, ke Madain, karena Madain itu di Irak Pak sekarang. Itu orang-orang Quraisy itu senang sekali, Pak. Sekarang kalian gak usah repot untuk ngurusi Muhammad, karena Muhammad sekarang berhadapan dengan Kisra. Tapi subhanallah, Pak, utusan sampai ke Nabi, Pak, ditemui sama Nabi, kamu pulang, raja kamu telah dibunuh oleh anaknya, katanya. Bingung dia, Pak. Utusannya itu bingung katanya. Ketika utusan ini pulang, Pak, ternyata berita yang Nabi sampaikan betul-betul terjadi sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta Adi, Pak, kayak seolah-olah nggak percaya dia, Pak. Makanya orang Quraisy, Pak, ketika mereka diajak oleh Nabi untuk bilang la ilaha illallah, masuk Islam, amalkan Islam, mereka akan bisa menaklukkan Kisra dan Persia dan Romawi, mereka tidak percaya. Hatta Adi bin Hatim ini, Pak, setelah dia masuk Islam, itu kayaknya nggak percaya, Pak, ketika Nabi mengatakan apa? Sungguh perbendaharaan Kisra itu akan ditaklukkan untuk kaum muslimin. Maka Nabi mengatakan, iya Kisra bin Hurmuz, wala iltalat bika hayatun, wahai Adi, seandainya engkau diberi umur panjang, la tarayanna rajulah yukhriju mil'aka fihi min dhahab aw fiddah. Ada orang yang mengeluarkan emas sepenuh genggaman tangannya. Jadi engkau akan melihat ada orang yang mengeluarkan zakat atau akan membagikan emas sepenuh genggaman tangannya, sepenuh telapak tangannya, yatlubu mayyaqbaluhu minhu. Ia mencari orang yang mau menerima sedekah emasnya itu. Fala yajidu ahadan yaqbaluhu. Engkau akan mendapati tidak akan ada seorang pun yang mau menerima emas itu. Qala Adi, maka Adi mengatakan, karena Adi ini termasuk sahabat yang berumur panjang, Pak, ternyata. Fara'aitu dha'inata tartahilu minal hirati hatta tatufa bil Ka'bah. Aku melihat wanita, kata Adi, berjalan dari Hirah sampai ke Ka'bah, la takhafu illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi Adi betul-betul menyaksikan, Pak, ketika wilayah Irak dikuasai oleh kaum muslimin, negeri aman, Pak, nggak ada perampokan, pembegalan, nggak ada, karena semuanya aman. Wa kuntu fiman iftataha kunuza Kisra bin Hurmuz. Kata Adi, dan aku termasuk anggota pasukan yang menaklukkan Kisra bin Hurmuz. Jadi langsung dia, Pak, langsung dia yang apa? Yang ikut menyaksikan sendiri sebagai pelaku, Pak, pelaku sejarah penaklukan negeri Kisra, kerajaan Persia. Wala in talat bikum hayatun, maka Adi berkata kepada orang-orang yang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, seandainya umur kalian panjang, la tarawunna ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim
yukhriju mil'a kaffihi. Kalian akan betul-betul melihat apa yang diucapkan Nabi, bahwasanya akan ada orang yang keluar dengan membawa emas sepenuh telapak tangannya. Ketika ia mencari orang yang hendak menerimanya, tidak akan ada orang yang mau menerimanya. Kenapa? Seluruh orang yang ada saat itu suki-suki Pak, kaya-kaya, sehingga mereka tidak memerlukan bantuan. Mu'allif mengatakan, hal ini sudah terjadi pada masa sahabat radhiyallahu taala anhum, disebabkan karena banyaknya penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh para sahabat. Bahkan para sahabat itu ketika menaklukkan kerajaan Persia dan Romawi, Pak, hartanya milik siapa? Milik para sahabat, milik yang ikut perang saat itu. Karena harta rampasan itu dibagi berapa? 1/5 diambil untuk Allah dan Rasulnya, selebihnya untuk siapa? Untuk mereka yang ikut perang. Sehingga harta di tengah-tengah kaum muslimin itu sangat besar sekali jumlahnya. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz, di sini mu'allif mengatakan ada orang yang menawarkan harta sedekahnya, akan tetapi tidak seorang pun yang mau menerimanya. Dalam riwayat yang lain tentang masalah banyaknya harta ini, Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam riwayat Muslim, taqiul ardu aflada kabidiha amsalal ustuwan minadz dzahab wal fiddah. Nah, suatu saat nanti bumi ini akan memuntahkan kekayaan yang ada di perutnya, sampai keluar emas sebesar tiang-tiang, Pak. Jadi emas dan perak itu nanti di akhir zaman, Pak, akan keluar gede-gede seperti besarnya apa? Tiang ustuan itu tiang, Pak, tiang-tiang rumah. Saking gede-gedenya. Fayaji'ul qatil, maka datanglah orang yang membunuh. Fayaqul fi hadza qataltu. Gara-gara emas ini aku membunuh. Wa yaji'ul qati fayaqul, orang yang memutus tali silaturahim datang dan dengan mengatakan, gara-gara emas inilah aku memutus hubungan tali silaturahim. Wa yaji'us sarik, maling pun ngomong, fi hadza quti'at yadi, gara-gara emas ini dahulu tanganku dipotong. Jadi orang yang dulunya mencuri, orang yang dulunya membunuh untuk mencari harta, Pak, ketika melihat Allah, melihat bumi itu mengeluarkan isi perutnya, mereka mengatakan, gara-gara emas ini dulu aku pernah membunuh orang. Gara-gara emas ini dahulu aku memutus hubungan tali silaturahim. Dan ada orang yang terpotong tangannya mengatakan, gara-gara emas inilah dahulu tanganku dipotong. Sekarang oleh Allah semuanya dikeluarkan dari perut bumi. Summa yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Kemudian mereka meninggalkan emas-emas itu, Pak. Kakean soalnya. Sehingga mereka tidak mengambilnya dari emas itu sedikit pun. Emas itu, Pak, berharga gara-gara apa, Pak? Sedikit. Coba emas akeh, Pak. Beda dengan air, Pak. Kalau air sedikit banyak dibutuhkan. Seandainya jumlah air seperti jumlah bensin, Pak, jumlah bensin seperti jumlah air sekarang, Pak, yang nggak ada harganya bensin, yang akan mahal harganya air. Sekarang, Pak, air murah gara-gara apa? Allah memberinya kepada kita dalam jumlah yang sangat besar. Coba bayangkan kalau jumlah bensin seperti air, Pak, ada harganya nggak bensin? Ya nggak ada, Pak, paling kebakaran di mana-mana. Waliyadzubillah. Kemudian termasuk tanda-tanda hari kiamat itu adalah zuhurul fitan. Munculnya banyak fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini, Pak, fitnah-fitnah yang sangat samar sekali sehingga orang tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang benar dan yang salah mereka tidak bisa membedakan. Dan fitnahnya sangat besar-besar sekali. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna
baina yadayi saati, sesungguhnya sebelum terjadinya hari kiamat, fitanan, akan terdapat fitnah-fitnah. Kaki ta'il laili, yang fitnah-fitnah itu seperti potongan-potongan malam al-muzlim yang sangat gelap sekali. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang di sore hari itu, di pagi hari itu beriman, tapi di sore hari dia sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari dia beriman, paginya sudah kafir. Rasulullah mengatakan, al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha, orang yang berdiri lebih baik daripada al-mashi, yang berjalan. Wal mashi, orang yang berjalan, khairun minas sa'i, lebih baik daripada yang berlari. Maka Nabi mengatakan, fakassiru qisiyakum, patahkanlah busur-busur kalian. Karena dalam fitnah ini Pak, orang-orang mukmin berperang sesama mukmin. Sudah tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Sehingga Nabi mewasiatkan Pak, kalau sudah ini terjadi, duduk. Karena yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang lari. Perintah Nabi, kassiru kisiyakum, patahkan busur-busur kalian. Wa qatti'u autarakum, putuslah autarakum, tali busur kalian. Biar kalian tidak tidak tercampur dalam fitnah, tidak ikut campur dalam fitnah. Wadribu bisuyufikum alhijarata, dan pukulkanlah pedang-pedang kalian kepada batu, biar tumpul. Fa in dukhila ala ahadikum, kalau kalian dimasuki, diajak kelahi, diajak perang, diajak apa, falyakun ka khairi ibnai Adam, jadilah seperti anak Adam yang paling baik. Siapa maksudnya Pak? Habil. Habil itu kan mau dibunuh sama kakaknya. Tapi apakah dia balas akan membunuh? Tidak. La'im basatta yadaka ilayya litaktulani ma ana basitum, aku tidak, kalau kamu mengarahkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan mengarahkan tanganku untuk membunuh kamu. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, badiru bil amali fitanan, dahuluilah oleh kalian dengan amalan-amalan sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kaki ta'il lailil muzlim, yang fitnah-fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan, di pagi hari ada orang beriman, wa yumsi kafiran, sorenya sudah menjadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau di sore hari dia beriman, paginya sudah kafir. Kenapa terjadi seperti itu? Nabi mengatakan, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, dia menjual agamanya dengan kesenangan-kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu Pak, tidak abadi, tidak kekal. Kesenangan dunia yang kita dapatkan itu akan segera kita tinggalkan. Kesenangan dunia itu Pak, kalau sudah kita tinggalkan, kita ingat enggak Pak? Dengan kesenangan-kesenangannya, kita lupakan. Kalau kesenangan dunia itu kita ambil dengan cara yang haram, kesenangannya hilang, kita melupakannya, yang tersisa cuma apa? Dosanya. Tapi kalau kita capek Pak, karena melakukan amal-amal ketaatan, ya capek itu akan hilang dan akan kita lupakan. Yang tersisa apanya? Pahalanya. Yang tersisa pahalanya. Karena itu Pak, jangan sampai menjual keimanan dengan dunia. Kenapa? Karena keimanan itu modal utama kita untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau keimanan itu sudah tidak ada, maka semua amal baik yang kita lakukan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan, Pak,
bahwasanya nanti akan muncul sebuah fitnah di akhir zaman. Di sore hari ada orang beriman, paginya sudah kafir. Paginya beriman, sorenya sudah kafir. Kenapa terjadi hal yang seperti itu? Karena dia menjual agamanya dengan kesenangan-kesenangan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha itu pernah mengatakan, Nabi suatu ketika bangun dengan keadaan kaget. Beliau mengatakan, subhanallah, perbendaharaan apa yang Allah turunkan. Wa badza anzalallahu minal fitan, dan fitnah apa yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Nabi mengatakan, siapa yang mau membangunkan istri-istri beliau agar mereka sholat. Jadi ketika terjadi, ini menunjukkan Pak, bahwasanya ketika terjadi fitnah, maka hendaklah kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan Pak, di akhir hadis ini Nabi mengatakan, rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tetapi di akhirat mereka telanjang. Kemudian hadis yang lain Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus sebelum aku, melainkan dia pasti menunjukkan umatnya pada perbuatan terbaik yang ia ketahui untuk mereka. Jadi semua nabi Pak, kalau ada perbuatan yang mereka tunjukkan, itu adalah perbuatan yang paling baik yang bisa membawa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua para nabi yang Allah utus itu yunziruhum, memberikan peringatan kepada umatnya dari kejahatan yang ia ketahui bahwasanya itu sangat jahat, sangat buruk. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Sesungguhnya umat kalian ini, baiknya umat ini Allah jadikan di awal-awal generasinya. Dan generasi-generasi akhirnya itu akan tertimpa oleh bala, cobaan, fitnah. Wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Wa taji'ul fitnah, setiap ada fitnah satu selesai, datang fitnah berikutnya. Nabi mengatakan, fayuraqiqu ba'daha ba'dhan. Sebagian fitnah menjadikan kecil sebagai fitnah yang lain. Umpamanya Pak, terjadi fitnah, semua orang mengatakan ini adalah fitnah yang besar. Tapi ketika fitnah berikutnya muncul, mereka mengatakan apa? Fitnah yang kemarin tidak ada apa-apanya dibanding dengan fitnah yang ini. Ketika muncul fitnah berikutnya, mereka berkata seperti itu lagi. Saking dahsyatnya apa? Dahsyatnya fitnah. Sekarang ini Pak, sekarang ini fitnahnya luar biasa Pak. Fitnah di HP itu Pak, itu luar biasa. Hampir jarang orang Pak yang bisa lepas dari fitnah HP. Kalau dulu orang Pak, kalau ngeliat nonton paling kan ada jam-jam tertentu Pak, mulai isya, malam, atau nanti pagi ada berita, ada ditutup TV-nya Pak. Ada jedanya. Kalau sekarang Pak ada jedanya? Tidak ada, setiap saat. Bahkan sekarang Pak, kalau ada orang di dalam kamar Pak, apakah dia alim Pak? Ya belum tentu. Bisa jadi dia di kamar apa? Kerjaannya berbuat maksiat dengan HP-nya. Orangnya di dalam Pak, pikirannya kemana-mana Pak. Dunianya ada di mana-mana. Waliyadzubillah. Wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min. Kemudian datang fitnah lagi sehingga ada orang mengatakan hadhihi. Hadhihi, mungkin ini adalah kematianku. Mungkin fitnah inilah yang akan menghancurkan aku. Jadi setiap kali fitnah datang, dia mengatakan apa? Mungkin fitnah inilah yang akan menghancurkan aku.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba ayyuzahzah 'anil nar," barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yudkhulal jannah, dan ingin dimasukkan surga, faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka hendaklah ketika dia mati, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena itu Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan wasiat kepada kita agar kita setiap kali sholat sebelum salam hendaklah berlindung kepada Allah, memerintahkan kita untuk apa? Berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, termasuk berlindung dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk membaca doa sebagaimana sabda Nabi dalam riwayat Muslim, wa ta'awwadhu billahi minal fitan, dan berlindunglah kalian kepada Allah minal fitan, dari fitnah-fitnah, ma zahara minha wa ma batan, baik fitnah itu tampak maupun yang tidak tampak. Kayak dulu Pak, dulu orang ramal bintang itu Pak, ramal pakai bintang itu yang tahu siapa Pak? Kan cuma orang-orang tertentu saja, dukun-dukun. Kalau mereka ingin meramal nasib mereka, datanya ke dukun Pak. Itu perlu waktu, perlu biaya, perlu segalanya. Kalau sekarang kan enggak Pak. Sekarang mereka buka, lihat Google, saya lahir tanggal berapa Pak. Oh, itu perdukunan luar biasa itu Pak. Itu bisa menghanguskan amalan itu. Bisa menghanguskan amalan. Karena itu Pak, pada zaman fitnah seperti sekarang Pak, kita harus apa? Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya fitnah yang hampir menghinggapi seluruh kaum muslimin. Sekarang Pak, ada orang sholat Pak yang muncul suara dangdut kadang-kadang. Lewat dadering gitu. Dulu kan enggak ada Pak. Suara dangdut masuk masjid itu kayaknya enggak ada dulu Pak. Sekarang Pak, di Masjidil Haram itu Pak kadang-kadang ada telepon masuk, suaranya suara dangdut. Suara bolehnya itu billah. Karena itu Pak, kita harus apa? Kita harus mawas diri, jangan sampai kita terseret arus Pak. Jangan sampai kita terseret arus. Apalagi sekarang Pak, orang-orang itu untuk menyebarkan pikiran-pikiran mereka itu sangat mudah. Sekarang itu Pak, pikiran-pikiran sesat itu Pak, itu banyak didanai oleh orang-orang non-muslim. Biar apa? Untuk memunculkan pertikaian di tubuh kaum muslimin. Nah, Pak, kayak sekarang Pak, kayak LGBT itu Pak, itu dananya dari Amerika luar biasa Pak besarnya, yang dibiayai itu, dibiayai, termasuk orang-orang apa namanya, yang banyak, yang menyamakan semua agama itu Pak, liberal, ya, istilahnya apa itu Pak ya, pluralisme itu dibiayai Pak, biayai. Terutama di sekolah-sekolah tinggi kaum muslimin itu banyak dibiayai. Bahkan saya pernah Pak ikut pelatihan, isinya mengkampanyekan itu. Jadi pertama Pak, pelatihan saya ikut itu 3 hari Pak, saya ikut. Itu yang isi semua dari UIN Jakarta, Syarif UIN itu Jakarta. Waktu itu Pak, materinya tentang masalah pendidikan gender. Jadi pendidikan gender, judulnya itu pendidikan gender, tapi yang dimasukkan menyamakan semua agama. Saya nggak tahu waktu itu Pak, jadi saya lihat aja materinya, kok seperti ini. Itu pernah saya simpan bukunya itu Pak, yang ikut pelatihan itu Pak pulang dikasih uang. Itu kan berarti kan dananya gede sekali Pak. Semua peserta di tempat pelatihan itu dibiayai, kemudian pulang masih disangon. Itu besar sekali berarti dananya. Dan itu Pak diadakan di pesantren-pesantren kaum muslimin di Indonesia. Nggak gampang itu, ini luar biasa Pak. Jadi serangan orang-orang liberal itu Pak untuk memasukkan faham-faham mereka itu gencar sekali Pak, gencar sekali. Karena itu Pak, kita kalau punya media sosial itu kalau bisa Pak, sebisa mungkin kita manfaatkan untuk apa? Untuk menyebarkan pemahaman yang benar. Karena kesesatan itu Pak seperti apa?
Kelelawar Pak. Kalau kita ingin ngusir kelelawar, caranya bagaimana Pak? Kasih cahaya, kasih lampu, maka kelelawar itu akan hilang. Oke Pak, monggo. Sejak zaman Nabi sudah ada. Sejak zaman Nabi sudah ada. Nggih. Jual agama. Nerima sekarang musim politik Pak ya. Sampean nerima apapun dari caleg itu Pak, bentuknya apapun itu haram untuk sampean terima. Kenapa? Itu babnya bab riswah, bab sogokan. Rasulullah mengatakan la'anallahu ar-rasyiyah wal murtasyiyah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memberi sogokan dan orang yang menerima sogokan. Sampean Pak, kalau ada pilkades biasanya kan ada mobil itu Pak ya. Mobil yang ngangkut apa namanya? Pemilih ke TPS. Kita numpak itu Pak, hukumnya haram, enggak boleh secara syar'i. Karena itu masuk riswah. Iya betul. Baunya riswah itu. Kenapa mereka mau Pak? Mengeluarkan uang untuk beli bensin, nyater mobil, untuk Pak? Bayar sopir. Untuk apa? Istimalah untuk ngajak yang naik biar milih yang antar. Itu babnya bab riswah, haram untuk diterima. Atau caleg Pak, sebelumnya tidak pernah ngasih makan dia Pak. Ketika mau nyalek, membuka dapur umum di rumahnya. Siapapun yang mau makan, silahkan, gratis. Biasanya pilkades itu Pak. Kalau pilkades kelihatan sekali itu, ramai sekali. Itu masuk haram Pak, tidak boleh Pak. Iya, itu haram. Sampai nggak dapat topi Pak, kaos itu Pak, haram diterima, tidak boleh. Meskipun diumrahkan, jalan-jalan caleg, hadiahnya umroh. Uangnya dipakai uang caleg. Jangan Pak, itu masuk fitnah. Gini Pak, kita kalau bergerak dalam hal apa saja, jangan sampai keluar dari koridor syar'i. Kalau kita bergerak, apapun gerakan kita, besar atau kecil, keluar dari koridor syar'i Pak, tidak akan pernah menang. Karena kita menang itu Pak dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main logika Pak. Dahulu ketika Bani Israel Pak minta kepada nabinya diutus seorang raja untuk berperang di bawah panji raja itu. Ketika ditunjuk raja, mereka kan Pak, ini gimana rajanya kok enggak kaya katanya. Taulat itu kan orang miskin. Kami lebih berhak katanya. Tapi ketentuan Allah, akhirnya apa yang terjadi Pak? Ketika diwujudkan perang, mereka tidak mau perang, kecuali sedikit saja. Yang sedikit itu masih diuji oleh Allah. Mereka berjalan di tengah terik matahari. Di depan ada sungai, tidak boleh minum, kecuali satu jeduan dengan tangan. Subhanallah Pak, ketika mereka melewati sungai, banyak yang selulup. Yang tersisa sedikit sekali, tapi yang menang yang sedikit. Kenapa? Karena mereka taat kepada Allah. Jadi ketika kita bergerak Pak, meskipun secara logika kalau diginikan ini kita pasti menang, tapi ininya ini Pak melanggar hukum Allah Pak. Kalau kita menang dengan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, kemenangannya semu Pak, tidak akan lama. Kemenangannya adalah kemenangan yang semu, tidak akan lama. Karena kemenangan yang hakiki itu adalah kemenangan yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bergerak Pak, jangan sampai keluar dari koridor syar'i. Karena syar'i itu Pak, Allah turunkan untuk apa? Sebagai batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Mungkin yang lain Pak? Kalau tidak ada, kita cukup sekian bagi keperluan kita hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.